Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Arti, NIM 1804623. Di sini saya akan mempertentang kedatangan Jepang ke wilayah Sumatera Barat. Tepatnya pada bulan Februari tahun 1942, Jepang berupaya untuk mendahului pihak Belanda dalam melakukan pengerusakan terhadap tambang minyak yang ada di Palembang. Setelah berhasil menduduki wilayah Palembang, semakin lama semakin menyebarlah pendudukan Jepang di wilayah Sumatera. Salah satu di antaranya adalah Sumatera Barat. Tepatnya pada tanggal 17 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki wilayah Sumatera Barat yang kala itu didiami oleh pihak Belanda. Tidak berlangsung lama, hanya berselang dalam 10 hari, Jepang telah berhasil menguasai wilayah-wilayah penting yang ada di Sumatera Barat. Sehingga hal ini semakin membuat pihak Belanda semakin terdesak. Adanya perjanjian Kalijati yang dibentuk pada tahun 1942, tepatnya pada tanggal 8 Maret, menjadikan pihak Jepang semakin berkedudukan kuat di wilayah Indonesia dan salah satunya di Sumatera Barat. Hal inilah yang menyebabkan pihak Belanda dipukul mundur oleh pihak Jepang sehingga mereka menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Jepang secara sukarela atau tanpa syarat. Pada mulanya kedatangan Jepang disambut baik oleh masyarakat Minangkabau. Mereka sangat berharap bahwasanya kedatangan Jepang merupakan titik cerah bagi mereka untuk mencapai kemerdekaan. Hal ini dilatar belakangi karena adanya propaganda yang diberikan oleh pihak Jepang yang menyatakan bahwasanya mereka akan membantu rakyat Indonesia, bahkan rakyat Asia, dalam melepaskan diri dari imperialisme bangsa Barat. Selain itu, mereka juga mempropagandakan bahwasanya mereka adalah saudara tertua dari Asia. Keadaan Soekarno di wilayah Sumatera Barat yang berlangsung selama 5 bulan juga semakin memperkuat keberadaan Jepang di Sumatera Barat. Karena Soekarno berupaya untuk meyakinkan masyarakat Sumatera Barat untuk percaya seutuhnya kepada pihak Jepang. Hal ini dibuktikan dengan adanya pidato-pidato Bung Karno yang berisikan tentang seruan-seruan terhadap masyarakat Minangkabau agar mereka mau bekerja sama dengan pihak Jepang. Selain itu, Soekarno juga berupaya untuk mendekati para ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin yang ada di Sumatera Barat agar mau bekerja sama dengan pihak Jepang karena Soekarno dan Hatta memiliki pandangan yang sama, yakni pihak Jepanglah satu-satunya cara atau cara yang sangat ideal yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan kemerdekaan. Oleh karena itu, pada tahapan berikutnya, Soekarno mengumpulkan para ulama-ulama dan organisasi-organisasi pemuda menjadi satu organisasi yang besar, yang mana organisasi ini ditujukan untuk perebutan kemerdekaan. Yang mana organisasi tersebut dinamakan dengan Organisasi Nippon Raya. Akan tetapi pihak Jepang mengetahui apa tujuan utama dari pembentukan organisasi tersebut, sehingga organisasi ini tidak dapat bertahan lama dan pihak Jepang juga menangkap Leon Salim yang dituduh sebagai pengkhianat terhadap Jepang, atau di sini Jepang mengartikan bahwasanya Leon Salim hanya berpura-pura mau bekerja sama dengan pihak Jepang. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifardus Septa Perdana, NIM 19046193.
Baiklah, saya akan membaca materi selanjutnya, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1942, Jepang mengutus Yano Kenzo sebagai pemimpin di wilayah Sumatera Barat. Dari sinilah Yano Kenzo berupaya untuk menumbuhkan kerjasama antara pihak Jepang dengan masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, dia juga menentang berbagai kebijakan Komando Angkatan Darat ke-25. Yano Kenzo juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat Minangkabau melalui kebudayaan dan adat istiadat Minangkabau. Selain itu, untuk memperkuat kedudukannya, pihak Jepang berupaya untuk menarik perhatian dari para alim ulama yang sebelumnya telah membentuk suatu majelis Islam tinggi atau MIT yang lahir dari kesadaran para ulama baru tentang betapa berbahayanya kekuasaan Jepang, dan majelis ini mendapat dukungan penuh dari rakyat Minangkabau. Oleh karena itu, untuk memperoleh simpati dari rakyat Minangkabau, Jepang dengan berbagai cara agar bisa mendekati para ulama dengan cara memberikan tempat di dalam pengambilan dan penetapan suatu kebijakan. Meskipun para ulama Minangkabau terlihat mau dan memberi semangat kepada rakyat agar meyakini Jepang, namun sebaliknya para ulama Minangkabau memiliki maksud yang tersendiri. Mereka berupaya membangkitkan para semangat pemuda Minangkabau untuk giat berlatih kemiliteran dalam organisasi bentukan Jepang yang dikenal dengan Gyungun, sehingga semakin memupuk rasa nasionalisme Indonesia. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal, NIM 18046056. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang peninggalan Jepang di Minangkabau. Nah, yang pertama itu peninggalan lubang Jepang Simpang Tigo. Lubang Jepang Simpang Tigo ini berada di Korong Simpang Tigo, Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak, Topo Padang Pariaman. Lubang Jepang Simpang Tigo ini merupakan salah satu dari sekian banyak bangunan pertahanan yang dibuat oleh tentara pendudukan Jepang di wilayah pesisir barat Sumatera sekitar tahun 1942 sampai 1945. Lubang ini berbentuk bunker, yaitu semacam bangunan pertahanan atau penyerangan berbentuk box yang sebagian bangunannya terpendam di dalam tanah. Nah, yang kedua yaitu kompleks pertahanan di Jepang Padang Basi. Kawasan pertahanan Jepang Padang Basi ini merupakan salah satu bentuk bukti peninggalan Jepang pada masa pendudukan, khususnya pada masa pendudukan Jepang di wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan, Kelurahan Padang Basi, Kota Padang. Bangunan pertahanan Jepang di daerah Padang Basi ini dibangun dalam rentang pertengahan tahun 1943 sampai 1945. Pembangunan lubang Jepang di Padang Basi ini tidak terlepas dari upaya perkuatan pertahanan Jepang di pantai barat Sumatera. Yang ketiga itu kompleks pertahanan Jepang di Indaruang. Nah, seperti yang kita ketahui, kawasan bunker Jepang di Indaruang ini merupakan salah satu bukti peninggalan bangunan pertahanan masa pendudukan Jepang di wilayah Sumatera Barat pada era Perang Dunia Kedua, khususnya sekitar tahun 1942 sampai 1945. Bangunan pertahanan Jepang ini Jepang di Indaruang lebih cenderung pada bangunan lubang atau bunker. Bangunan pertahanan ini menandakan bahwa wilayah Indaruang dahulunya dianggap penting bagi Jepang, sehingga untuk mempertahankan wilayah tersebut dibangunlah bunker atau lubang yang dibuat tidak hanya untuk pertahanan, juga untuk pengintaian terhadap musuh. Yang keempat yaitu kompleks pertahanan Jepang Gunung Pangilun. Seperti yang kita ketahui bahwa tempat yang sangat tinggi atau sangat strategis tempatnya, keberadaan meriam, kawasan pertahanan Jepang Indaruang ini berada pada era lapangan golf milik PT Semen Padang. Pada kawasan ini setidaknya terdapat 3 objek, yaitu yang pertama yaitu bangunan bunker yang dilengkapi dengan meriam dan 1 bangunan bunker yang tidak dilengkapi dengan meriam. Pertahanan Jepang Gunung Pangilun, kawasan pertahanan Gunung Pangilun ini merupakan salah satu bukti tinggalan bangunan pertahanan pada masa pendudukan Jepang di perbukitan atau pedalaman Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dranses Lara, NIM 19046018. Setelah di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu penyelidikan masyarakat Minangkabau pada tahun 1943 dengan anggota terdiri dari 56 orang.
dengan penguasa-penguasa adat dari berbagai daerah agar dapat mempelajari seluk-beluk adat kepentingan pemerintah administrasi dari Jepang. Begitu juga dengan memberikan kesempatan bagi golongan terpelajar, khususnya para pemuda, memasuki pendidikan di bidang militer, seperti Muhammad Syafi'i dan Khatib Sulaiman. Di sisi lain juga di mana dengan diberikannya kebebasan terhadap umat Islam untuk memperingati hari-hari besarnya, walaupun di sini Jepang pada awalnya membatasi hal tersebut. Menurut Akira Oki, diizinkannya penggunaan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pengantar di sekolah, berpengaruh pada perkembangan bahasa Indonesia dan menyebabkan timbulnya rasa persatuan di kalangan rakyat, di mana pendidikan yang diberikan oleh Jepang ini juga mempercepat matangnya usaha kemerdekaan Indonesia, satu hal yang tidak disadari oleh penguasa Jepang di Sumatera Barat. Dalam bidang militer, Jepang juga memberikan pelatihan militer lewat tentara sukarela yang diberi nama Gyugun. Angkatan terawal dari perwira Gyugun kelak berperan sebagian besar di antara mereka memperoleh tempat strategis dalam hierarki kemiliteran pada masa revolusi. Audrey Kehin mencatat kerjasama di antara tokoh adat dan agama selama pendudukan Jepang di Sumatera Barat telah membentuk mata rantai hubungan teritorial dan landasan bagi terciptanya saling pengertian, sesuatu yang sangat bernilai pada tahun-tahun setelah kemerdekaan. Sejak pendudukan Jepang, kontak-kontak antar provinsi atau SU pada zaman itu di Sumatera sangat minim, karena pada tingkat inilah organisasi pribumi bisa berkembang. Pengaruh-pengaruh luar atau kekuatan-kekuatan asing. Namun setelah dominasi kekuatan asing, pola kepemimpinan masyarakat tradisional menjadi rusak. Pada minggu terakhir pada masa pendudukan Jepang, Komando Tentara ke-25 di Jepang mulai bekerja sama dengan militernya di Jawa. Ya, mungkin demikian tambahan dari materi saya kembalikan. Sekian dan terima kasih.